Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang disiplin. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama Bunga Yulia, Dini Adila, dan saya sendiri, Eni Mursyida. Pengertian disiplin. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan. Sikap disiplin selalu ditunjukkan kepada orang-orang yang selalu hadir tepat waktu, taat terhadap aturan, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pengertian nilai karakter disiplin. Dalam pembelajaran disiplin dikenal dengan sebutan mental disiplin. Mental disiplin adalah teori yang khususnya menghasilkan perbaikan fungsi atau perbaikan umum pada kemampuan mental atau mental ability, atau kontrol terhadap kelakuan, baik oleh suatu kekuasaan luar ataupun oleh individu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan perilaku disiplin yaitu ada dua macam. Yang pertama faktor inter dan faktor ekstern. Faktor inter adalah faktor yang berasal dari dalam individu tersebut. Faktor ini meliputi faktor pembawaan. Faktor pembawaan memiliki peranan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Sifat-sifat pembawaan yang dibawa seseorang sejak kecil akan mempengaruhi tingkah laku seseorang. Kemudian faktor pola pikir. Pola pikir seseorang atau masyarakat suatu daerah dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang tersebut. Karena pola pikir atau cara pandang seseorang atau masyarakat suatu daerah yang satu berbeda dengan yang lainnya. Individu yang menganggap disiplin itu penting, tentunya ia akan hidup dengan kedisiplinan yang bagus. Sebaliknya, orang yang tidak memandang disiplin itu adalah suatu hal yang penting, maka kehidupannya pun tidak dijalani dengan kedisiplinan. Dan yang terakhir adalah faktor motivasi. Motivasi terdiri dari dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstern. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Penerapan sikap disiplin juga dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Apakah ia sadar bahwa disiplin itu penting atau tidak? Jika ia sadar bahwa disiplin itu penting, maka ia akan menerapkan sikap disiplin dalam kesehariannya. Kemudian faktor ekstern, motivasi ekstern, yaitu motivasi ini berasal dari luar diri individu, jadi tidak termasuk dalam faktor intern dalam mempengaruhi seseorang untuk bersikap disiplin. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penerapan perilaku disiplin, faktor ekstern. Faktor ekstern terdiri dari latihan pembiasaan. Perilaku disiplin dilatih melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pembiasaan ini, lama-kelamaan akan tertanam jiwa kedisiplin yang kuat dalam diri individu. Pembiasaan sikap disiplin seseorang dapat dimulai di rumah dari hal-hal kecil seperti melatih anak merapikan tempat tidurnya saat bangun tidur, meletakkan sepatu dan pakaian kotornya pada tempatnya, merapikan bukunya, dan lain-lain. Dengan pembiasaan yang dimulai dari hal-hal kecil ini, maka individu kelak akan terbiasa hidup disiplin dan akan berkembang pada ruang lingkup yang lebih luas. Kemudian faktor lingkungan. Lingkungan juga sangat mempengaruhi tingkat kedisiplinan seseorang. Lingkungan seorang individu dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Keluarga merupakan tempat yang pertama di mana anak diasuh, diajarkan mengenai hal-hal dasar yang akan berpengaruh terhadap perkembangan anak. Dari lingkungan keluarga, nilai-nilai disiplin harus mulai ditanamkan sebagai fondasi awal bagi dirinya untuk berkembang di lingkungan yang lebih luas. Nilai sekolah merupakan tempat pendidikan kedua bagi anak setelah keluarga.
Di sekolah, siswa lebih diajarkan untuk bersikap disiplin, yaitu dengan menaati segala peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Lingkungan masyarakat merupakan ruang lingkup yang lebih besar yang dihadapi siswa. Lingkungan masyarakat yang memiliki aturan yang tegas dan menjunjung tinggi kedisiplinan akan membentuk siswa menjadi pribadi yang berjiwa disiplin. Sebaliknya, lingkungan yang acuh tak acuh pada sesamanya akan menjadikan siswa menjadi pribadi yang acuh tak acuh pula. Kemudian akan disampaikan oleh Dini Adila. Unsur-unsur disiplin. Disiplin yang perlu diterapkan oleh pendidik baik di rumah dan di sekolah, di antaranya yaitu yang pertama ada peraturan. Peraturan adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk menata tingkah laku seseorang dalam kelompok, organisasi, institusi, ataupun komunitas. Tujuannya adalah untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi tertentu. Kemudian yang kedua ada kebiasaan. Yang ketiga ada hukuman. Hukuman di sini mempunyai fungsi menghalangi, fungsi mendidik, dan fungsi memberikan motivasi. Yang pertama, hukuman mempunyai fungsi menghalangi, yaitu hukuman diharapkan dapat menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Yang kedua, hukuman mempunyai fungsi mendidik, yaitu mereka belajar bahwa perilaku tertentu ada yang bernilai benar dan ada yang salah. Selain itu, hukuman juga seharusnya dapat memberikan pelajaran pada anak untuk membedakan besar kecilnya kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian, hukuman berfungsi memberi motivasi pada anak, bertujuan untuk menghindari perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat. Pengetahuan tentang berbagai alternatif perilaku serta akibat masing-masing alternatif dapat memacu motivasi untuk menghindari perilaku yang salah. Kemudian, penghargaan. Maslow mengatakan bahwa penghargaan adalah salah satu dari kebutuhan pokok yang mendorong seseorang untuk mengaktualisasikan dirinya. Seseorang akan terus berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan disiplin apabila disiplin itu menghasilkan prestasi dan produktivitas yang kemudian mendapatkan penghargaan. Penghargaan adalah unsur disiplin yang sangat penting dalam pengembangan diri dan tingkah laku anak. Penghargaan yang diberikan kepada anak tidak hanya berbentuk materi, tetapi dapat berupa kata-kata pujian ataupun senyuman pada anak. Kemudian konsistensi. Konsistensi digunakan bila pendidik ingin menerapkan pemberian hukuman untuk mengendalikan perilaku anak, atau memberikan penghargaan untuk memperkuat perilaku yang baik. Meski anak memiliki perbedaan latar belakang sosial budaya, etnis, ekonomi, maupun kondisi, perkembangan usia, konsistensi dalam disiplin mempunyai 3 peran penting. Di antaranya yang pertama, konsistensi mempunyai nilai mendidik yang besar. Bila peraturan konsisten, ia akan memicu proses belajar anak. Hal ini disebabkan nilai pendorongnya yang tinggi. Contohnya, jika kita melarang anak untuk mengambil barang tanpa izin, jika anak itu mengambil mainan tanpa izin, maka anak itu perlu untuk dinasehati atau diberikan hukuman agar anak itu mengerti bahwa meminjam mainan tanpa izin itu adalah perbuatan yang tidak baik. Kemudian, konsistensi disiplin mempunyai motivasi pada anak. Anak yang menyadari bahwa pemberian penghargaan selalu mengikuti persetujuan masyarakat dan hukuman yang selalu mengikuti perilaku yang dilarang. Misalnya, tidak membedakan latar belakang di antara anak-anak yang lain. Kemudian, konsistensi dalam menjalankan aturan. Apabila peraturan tidak dijalankan secara konsisten, maka kepercayaan dan penghargaan anak terhadap aturan dan pihak penyelenggara akan menurun. Misalnya, pada suatu kesempatan anak kelas 6 dihukum karena tidak memasukkan baju. Pada saat yang lain ada anak kelas 4 yang tidak memasukkan baju. Dan anak tersebut tidak dihukum. Maka konsistensi dalam pelaksanaan aturan tersebut lemah. Kemudian selanjutnya ada bentuk penanaman disiplin pada anak. Yang pertama ada pendekatan disiplin secara negatif, yaitu cara pembentukan yang dilakukan dengan memahami tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan standar-standar yang ditentukan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Yang kedua ada pembentukan disiplin secara positif, yaitu membina hubungan baik seperti saling menghargai, kerjasama, melibatkan ketegasan,
kewibawaan, dan rasa hormat pada sesama dan pada orang yang lebih tua. Kemudian, ada cara menanamkan disiplin pada anak. Yang pertama, ada disiplin otoriter dan keras. Disiplin otoriter berarti pengendalian tingkah laku berdasarkan tekanan, dorongan, pemaksaan dari luar diri seseorang. Disiplin otoriter cenderung tidak memberi kesempatan untuk bertanya tentang aturan yang diterapkan. Hal ini menyebabkan anak tidak mendapat kesempatan dan tidak didorong untuk mandiri dalam mengambil keputusan-keputusan dalam mengendalikan perilaku sendiri. Kemudian yang kedua, ada disiplin permisif. Disiplin permisif berarti sedikit disiplin atau tidak ditanamkan disiplin. Anak tidak diberi rambu-rambu atau batasan-batasan yang mengatur perilakunya. Mereka tidak diberikan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Anak dibiarkan tersebut berbuat sekehendak batinnya, boleh mengambil keputusan sendiri ataupun bentuknya. Ciri-ciri disiplin permisif yaitu guru bersikap acuh terhadap kepentingan siswa di dalam proses pembelajaran hanya sebagai penonton. Pengawasan guru bersifat longgar yaitu guru tidak menerapkan peraturan lagi, tetapi membiarkan anak untuk mengontrol dirinya sendiri. Yang terakhir ada disiplin demokratis. Disiplin demokratis adalah gabungan ciri yang baik dari cara pendisiplinannya bersifat otoriter dan permisif. Disiplin demokratis ini dilakukan dengan menggunakan penjelasan diskusi dan penalaran untuk membantu anak mengerti mengapa perilaku tertentu diharapkan dan yang lain tidak. Misalnya, untuk menjelaskan pada anak bahwa ia tidak boleh bermain api atau bahwa kompor itu panas, oleh karena itu tidak boleh memegangnya. Pendidik dapat mendekatkan tangan anak itu pada kompor untuk mengajarkan anak itu, untuk memberikan pengertian. Kemudian, ciri-ciri disiplin demokratis yaitu guru mengadakan dialog dengan siswa dalam menetapkan atau melaksanakan peraturan. Dalam hal ini, guru cenderung menunjukkan perilaku seperti mau bekerja sama dengan siswa, mendiskusikan tentang peraturan belajar yang ditetapkan, meminta penjelasan pada siswa jika suatu saat siswa melanggar peraturan, dan menjelaskan manfaat peraturan yang diberikan. Kemudian, guru memberikan bantuan kepada siswa yang menghadapi masalah. Dalam hal ini, guru mau memperhatikan dan menanggapi persoalan-persoalan yang dihadapi siswa. Kemudian, guru menghargai siswa. Guru menunjukkan perilaku siswa seperti memperlakukan siswa sesuai dengan kemampuannya, memahami kelebihan dan kekurangan siswa, tidak mencemooh siswa apabila siswa tersebut berbuat kekeliruan. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Langkah-langkah dalam menanamkan disiplin, yaitu yang pertama, mengidentifikasi perilaku buruk pada siswa. Yang kedua, membuat peraturan. Dan yang ketiga, memilih konsekuensi yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bunga Yulia. Strategi guru dalam menanamkan disiplin. Yang pertama, jelaskan. Berikan cukup alasan dan tujuan untuk perilaku tertentu. Dorong sebanyak mungkin partisipasi siswa dalam mengembangkan dasar alasan yang diharapkan. Yang kedua, sebutkan perilaku siswa dengan jelas. Guru dengan jelas menyebut perilaku yang diminta kepada siswa. Perilaku ini harus terpisah dan dapat diamati serta diekspresikan dengan kata-kata yang dapat dimengerti oleh anak. Yang ketiga, praktik. Guru merancang aktivitas praktik, menjadwal sesi-sesi praktik, dan yang paling penting, guru memastikan semua murid mempunyai kesempatan untuk menunjukkan perilaku yang diharapkan. Yang keempat, pantau. Guru memberikan kesempatan siswa untuk secara bebas menunjukkan perilaku dalam situasi nyata. Yang kelima, tinjau. Guru melakukan pengamatan formal perilaku murid untuk menilai seberapa banyak siswa yang melakukan perilaku menyimpang. Pendidikan disiplin di sekolah dasar. Pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat dikelompokkan atas 4. Yang pertama, membangun manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membentuk pribadi yang berkarakter. Yang ketiga, menghasilkan insan yang berilmu dan cerdas. Yang keempat, melatih kreativitas peserta didik.
Penerapan disiplin dalam lingkungan pendidikan SD dilakukan dengan prinsip-prinsip yang pertama berorientasi pada berkembangnya potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu. Yang kedua, keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter pada masing-masing lingkungan pendidikan. Yang ketiga, berlangsung melalui pembiasaan dan sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan disiplin yang sering atau dapat dilakukan pada jenjang sekolah dasar. Yang pertama, intrakurikuler, yaitu terdapat pendidikan agama, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan terintegrasi dalam mata pelajaran lain. Yang kedua, kokurikuler, yaitu ada upacara bendera, berbaris atau apel sebelum masuk kelas, piket harian, dan ibadah berjamaah. Yang ketiga, ada ekstrakurikuler, yaitu ada kegiatan pramuka dan paskibraka. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.